Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mu'alah. Kembali kita di sore yang berbahagia ini untuk seluruh masyarakat Indonesia, saudaraku yang seagama, seiman dan se-Indonesia. Kali ini kita akan coba membahas satu praktek dari ritual dari apa yang biasa diucapkan oleh Haji Dwi Susanto atau yang biasa dikenal dari RDAY, Rumah Doa Anak Yatim. Dimana kalau kita lihat dari beberapa YouTube yang beredar, kita lihat adanya kebiasaan yang senantiasa dia sampaikan bahwa di RDAY ini tidak perlu kerja. Lihat saya nggak ada kerja ada. Dan beberapa jemaah-jemaah itu yang datang sering meminta, yang datang ke sana itu adalah ingin cepat kaya. Bagaimana caranya cepat kaya? Nanti beberapa di akun-akun YouTube itu banyak nanti ditemukan, ada di akun YouTube Rumah Garis Penghubung RDAY, nanti bisa ditemukan. Kemudian ada di akun YouTube Karunia Kaya, itu juga ada, bisa nanti dia tanya tuh, apa bisa saya kaya raya, kata itu. Nanti ada bisa, kata Dwi Susanto. Caranya bagaimana supaya bisa kaya? Disentuh kemaluan, dicobek celana dalam, dipegang celana dalam, lalu usapkan ke muka. Lalu ada yang katanya pegang kemaluan, diusapkan ke bibir, lalu bilang saya kaya, nanti dapat 10 miliar, 1 bulan ini dapat 10 miliar. Nah, itu bisa ditemukan itu. Sebenarnya apa yang disampaikan ini, kita khawatir umat ini nanti orientasinya adalah ke sana pingin kaya dan tidak perlu bekerja. Dan itu beberapa kali disampaikan oleh Haji Dwi Susanto, tidak perlu kerja, tanpa kerja, kata Haji Dwi Susanto. Mungkinkah kita tanpa bekerja bisa kaya? Agama mana yang mengajarkan kita tidak bekerja tetapi kaya? Kalau kajian Islam itu senantiasa mensupport seseorang itu supaya berusaha keras, berusaha maksimal mungkin supaya insya Allah seseorang itu bisa kaya. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 125, faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun. Kata Allah, dan katakanlah hendaklah kamu bekerja, bekerjalah kamu, Allah dan Rasulmu akan serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Nah, ayat ini sebenarnya menganjurkan seseorang supaya bekerja, karena dengan bekerja itu Allah pun melihat hambanya sedang bekerja, dan orang-orang mukmin melihat kita adalah seorang pekerja. Karena itu tidak ada hayal-hayalan. Siapa yang kaya tanpa bekerja? Tolonglah carikan bukti itu, orang tak bekerja tapi kaya. Dan kalaupun ada orang tak bekerja tapi kaya, biasanya itu karena harta warisan. Ayahnya raja, mamanya raja, ayah awak kaya banyak, ya kemudian mewariskanlah kita puluhan miliar kaya. Tetapi kekayaan kalau tidak dibarengi dengan disiplin keilmuan, kemampuan mengelola harta, yakin dan percayalah, maka kekayaan itu sebentar sirna. Dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 17, Allah berfirman, fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Kata Allah, dan carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadahlah dan bersyukurlah kepada Allah, hanya kepada Allah lah kamu kembali. Allah menyuruh kita bekerja, kemudian mencari rezeki. Jadi rezeki itu harus dicari. Kadang-kadang rezeki itu ada di laut,
ada datangnya dari udara. Rezeki itu ada di bawah bumi. Lagi kita disuruh Allah adalah mencari. Peristiwa dari nenek moyang kita yaitu Siti Hajar ketika anaknya Ismail menangis-nangis saat itu berada di kota Makkah, ya kan? Lalu kemudian anaknya nangis, Hajar itu mencari air. Nah, dia mencari rezeki, berulang kali dia mencari rezeki. Ternyata air itu ada di telapak kaki Nabi Ismail. Artinya bahwa Ibu Siti Hajar itu mencari rezeki. Begitulah dibutuhkan keuletan seorang muslim itu. Seorang ibu saja pun begitulah dia mencari rezeki untuk supaya anaknya hidup, supaya anaknya bisa bertahan hidup. Lalu bagaimana seorang kepala keluarga yang di dalam praktek Haji Dwi Susanto hanya menyuruh datang ke tempat dia, lalu kemudian tak perlu bekerja, nggak perlu kerja, dapat 1 miliar. Kapan? 1 hari. Ada lagi praktik nanti yang ditemukan nanti dalam YouTube itu yang sengaja mereka kembangkan adalah adanya praktek bisa mendapatkan uang 1 miliar atau 10 miliar. Itu ada ibu-ibu yang dipraktekkan itu. Bagaimana caranya? Hanya menyusui suami, hanya menetei suami, bisa dapat 1 miliar. Sebelah kanan 10 kali menetek, 9 kali, 99 kali. Sebelah kiri 99 kali. Bagaimana cara pelaksanaannya? Bangun tidur dan sebelum mau tidur. Jadi malam dan pagi itu harus dilakukan. Ada yang menarik. Nah, dalam itu juga saya temukan ada yang menarik. Ibu berapa kali melakukan itu? Siapa yang duluan mau? Ya saya, katanya. Nah, Pak mau, Pak netek Pak, katanya. Ajarin siapa? Pak Haji Dwi Susanto yang nyuruh, katanya. Lalu suami, oke, kata suaminya. Kan lawak ini. Jadi kemudian ketika itu ditanya berapa kali, Bu? Suami saya nggak mau 99 kali. Apa? Kelamaan. Nah, jadi berapa kali? 9 kali aja, Pak, katanya. Terus hajatnya udah dapat. Udah kaya, Ibu lah. Ya nggak kaya. Cuma kebas saja punya saya, katanya. Artinya teman-teman harus lihat juga, ada juga YouTube itu yang dia jujur belum dapat kekayaan itu. Cuma netei suaminya aja sampai kebas saja. Jadi mau berapa lama praktek itu? Udahlah, kalau mau kaya, di dalam beberapa Al-Quran dan hadis itu hanya syaratnya beriman pada Allah, yakin betul pada Allah. Nanti Allah yang ngurusin urusan rezeki kita. Tak ada lain, kata Rasulullah SAW dalam hadis Tabrani nanti, man amsakallan min amala yadaihi amsa maghfuran lahu. Kata Allah, kata Rasulullah, barang siapa yang di waktu sore merasa capek, ya, karena pekerjaan, kedua tangannya mencari nafkah, maka sesungguhnya Allah mengampuni dosanya. Jadi orang yang bekerja, para tukang, para gojek, seluruhlah orang yang punya profesi masing-masing pekerja, yang bekerja dari pagi sampai sore, tangannya lelah, tiada lain, kata Rasulullah, ada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi bukan disuruh tak bekerja. Jadi kan pendidikan, saya bilang pendidikan itu yang disampaikan oleh di RDAY itu bagian dari pendidikan. Saya ini memang bicara, ada di sebelah saya ini Ustadz Kabir, Ustadz muda kita, Ustadz Strada, dia nanti bisa membenarkan hadis-hadis saya. Nah, jadi begitu dia. Jadi Rasulullah SAW senantiasa menganjurkan kita untuk bekerja keras, bekerja maksimal.
Bukan santai-santai. Nanti menghayal lawa, ingin dapat miliaran. Logikanya jangan bisa dapat, cemana mau dapat. Orang di dunia ini bekerja saja dia dari bangun subuh buka kedai sampai nanti sore belum tentu dia dapat 1 miliar. Udah sampai hampir 70 tahun umurnya belum pernah dapatnya 1 miliar. Begitulah dahsyatnya aja. Memang rezeki itu, kekayaan itu adalah takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Tetapi kita disuruh melakukan usaha. Soal hasil ya serahkan pada Allah. Ada orang punya rezeki yang banyak, ketika memang usahanya itu memang bisa secara rasional kan akan dapat rezeki yang banyak. Jangan lupa sebenarnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar padanya. Allah akan berikan rezeki kepadanya dari berbagai arah. Saudaraku, ini hidup rasional, logis, nampak dan bisa terukur. Orang yang kaya itu bisa terukur dari mana uangnya, kemana dia pergi, bagaimana cara mendapatkannya. Kalau ada orang kaya tidak bisa kita sampaikan bagaimana dia dapat kaya, ya susah juga. Sedekah perlu, berbuat baik perlu, tetapi cara melakukan usaha dengan tepat dan benar itu juga perlu. Barangkali itu supaya kita tetap bekerja dan maksimal mungkin. Soal hasil serahkan kepada Allah. Jangan cari jalan pintas kepada orang pintar yang pingin kita cepat kaya. Nggak ada. Ini semua sunatullah. Allah ciptakan ada 6 masa, ada 6 waktu. Begitulah dia. Demikian guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.